Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad bin Huda dengan NIM 1 Di sini saya akan menjelaskan terkait SPT PPh satu untuk dipotong karyawan dari PP Jobin Chemical Production yang bergerak di bidang pembuatan bahan kimia untuk pembuatan produk kesehatan dalam PWP kantor pusat yaitu yang ada di sini. Lalu ada kantor cabangnya yang PWP ini aktif sampai bulan November 2028. Ini ada nama pegawainya itu ada 5, Kevin Pangaribuan, Jenika Huruf, Nafikis, Kesan Putra, Entah, dan Rahma Oktariani. Nafikis ini pindah domisili di bulan Juni, lalu ada Esen desain di bulan Agustus, dan Rahma Oktariani masih di bulan Juni. Pilihannya itu di sini ada hmm, karyawan tidak tetapnya, yaitu Riko Saputri yang bekerja sebagai teknisi, dan ada Roy Kiyoshi yang bekerja di bidang desain produk. Nah, ini ada juga jam lembur. Informasi tambahan di sini ada berupa bonus-bonus dan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pihak uh, perusahaan. Langsung saja kita masuk ke bulan Januari. Ini saya jelaskan yaitu kita masuk ke BPA 1. Ini ada job bintang ribuan untuk ke bulan Januari dengan satu k 2. Ini kita input gaji, lalu ada tunjangan, ada banyak asuransi yang diberikan oleh pihak pekerja yang bisa kita dapatkan di tabel bantuan perhitungan. Ini nah, setelah kita tambahkan pokoknya dan itu kalikan dengan tarif progresif untuk mendapatkan PPh pasal 27 terutama pada seluruh motornya yang dapat diberikan pada SPP tahunan yaitu senilai 90 juta 905.000 325.000 yang didapatkan dari tarif per bulan yang dikenakan pada tabel 2 untuk K2. Lalu masuk ke BPA 1 karyawan kedua yaitu ada Denuta Huruf. Perhitungannya sama saja dengan namun dengan tarif fair yang berbeda sehingga didapatkan hasilnya juga berbeda. Itu terus sampai karyawan pegawai tetapnya habis. Lalu ini ada BP21. BP21 ini digunakan untuk bukti pemotongan untuk pegawai tidak tetap, lalu ada pegawai honorium dan sebagainya. Ini yang pertama yaitu ada Riko Sakti tadi pegawai tidak yang dia juga sebagai pegawai tidak tetap. Pasangan itu 2.400.000 untuk bulan ini dengan DPP 2.400.000 tapi tarifnya nol karena gaji hariannya itu di bawah 450.000 yang itu tidak kena pajak kita potong, tapi harus tetap dibuat dipotong karena Riko bekerja untuk BP Jobin. Lalu di sini ada BP21 yang kedua yaitu eh, 21 honorium eh, honorium atas pekerjaannya Roy Kiyoshi sebagai jasa desain dengan penghasilan bruto 10 juta, BBP-nya kali 50%, jadi tinggal 50 juta dengan tarif progresif yaitu atas PPh pasal 17 perhitungannya bisa 5%, menyerahkan 250.000. Lalu kita masuk dalam itu kita masuk ke L1B yaitu daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26 selain pegawai tetap atau pensiunan terkait pensiun secara berkala. Di sini kita input lakukan Riko Saputri dan Roy Kiyoshi. Pajak imbalan magang dan regulasi imbalan tenaga ahli atau honorarium. Ini terkait tentang 5 juta yang akan dikreditkan. Lalu masuk ke PH tambah L1 yaitu daftar pemotongan bulanan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ini kita input semua data pegawai tetapnya dari nomor dipotong, tanggal, kode pajak, penghasilan brutonya, lalu kita masukkan tarif fair untuk setiap karyawannya dan didapatkan PPh rutan yang akan dikreditkan kepada PPh induk. Itu terdapat PPh induk untuk masa pajak Januari dan tahun pajak 2025 normal. Karena pasal 21 yang dipotong ini didapatkan dari perhitungan dari seluruh L1A dan L1B. Nah, itu untuk periode bulan Januari. Jadi kita masuk ke bulan ini, yaitu di mana terdapat uh, perpindahan
perpindahan karyawan dan karyawan mulai masuk. Ada satu karyawan itu diganti ini. Itu Tina Piscis, dia pindah domisili dan Rahma Oktarian aku per bulan gitu. Masuk saja ke BPA satunya, yaitu sama saja seperti tadi, dikalikan tarif progresifnya. Lalu untuk Piscis kita bikin di setahunkan. Nah, ini terdapat seluruh gaji Napiscis senilai 90 juta dari awal Januari dan sampai bulan Juni dengan ketiga. Ini ada penghasilannya 6 juta, tunjangan lainnya, honorium dan lainnya yang bisa didapatkan di perhitungan yang seperti ini. Nah, ini kita input semuanya. Itu di sini ada pengurangnya. Pengurangnya itu didapatkan dari biaya jabatan, lalu ada zakat, iuran terkait pensiun atau hari tua yang didapatkan dari yang dibayarkan sendiri yang tidak ditunjang oleh perusahaan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Jam Kerja, lalu ada JHT dan JKK. Dia didapatkan penghasilan brutonya 109 dan penghasilan nettonya sekitar 104 juta. Lalu ini dikali biaya penghasilan tidak kena pajaknya ya, karena dia K3 sehingga didapatkan 54 juta ditambah 4.500. Hmm. Karena dia seharusnya 7 A3 sehingga didapatkan sudah 72 juta. Lalu ada lalu ada penghasilan kena pajaknya sehingga 32 juta yaitu dasar pengenaan pajak satu. Lalu di sini ada PPh pasal 21 yang terutang 1.630.000. Nah, setelah itu kita masuk ke PPh pasal 21 yang terutang daripada sisi pemotongan SPP tahunan. Ini didapatkan dari PH masa terutang masa sebelumnya dan PPh 21 Desember. Dia didapatkan kelebihan yaitu 19.252 karena dia telah memotong sebesar 20 juta. Lalu yang ternyata yang dikenakan hanya 1.630 dan ini 19 juta. Nah, begitu juga untuk masuk ke sama Oktariani, dia masuk ke perhitungan biasa seperti karyawan tetap sebelumnya. Lalu ini ada BPAD 1 yaitu berupa potongan dari BPH Putri dengan 360. Tapi tetap saja karena penghasilan harian di bawah 50.000, dia tidak dikenakan pajak atas penghasilannya. Ini ada LGOC yang jasa desain yang dia tidak mendapatkan penghasilan bruto pada bulan itu karena tidak ada proyek pada bulan ini itu. Lalu kita masuk ke salah satu B dulu. Jadi, semuanya nol, tidak ada yang kena pajak. Lalu pada pihak induk sama saja. Itu pengurangnya itu ada jumlah dengan pasal satu yang dipotong atas semua karyawan sehingga 28 juta. Lalu ada pengurangnya pas pengurang apa keluaran Napisa sehingga 19 juta sehingga pajak yang harus dibayarkan itu hanya 8.979. Lalu kita masuk yang ketiga yaitu pada Agustus yaitu karyawan resign. Perhitungan sama saja um, itu asam purkantah dengan penghasilan dia tahun yaitu 61 nilai dapat gaji berikutnya senilai 200 juta 9. Lalu ada pengurangnya yaitu pengurangnya seperti biasa dan penghasilan ini
Ini lalu ternyata kurang lebih banyak nilai 15 juta yang akan dikreditkan pada PPh induk bulan Agustus. Yang ditetapkan kurang bayar 38.163.662 ribu. Nah, lalu kita masuk ke bulan Desember. Masuk ke bulan Desember. Oke, kesepakatan PPh untuk bulan Desember atau di tahun akhir, yaitu BPA satunya kita tahunkan semua, itu dari Jodin, perhitungannya ditahunkan semua. Lalu didapatkanlah kurang bayar senilai 29 juta. Tuh. Lalu ada Jeneka Huruf ditahunkan juga dengan kurang bayar 11 juta, dan ada Rahma Aftaria, dia juga masuk tapi dibayar karena dia baru masuk di bulan Juni. Nah, 17 juta ini semuanya hasil dari bulan Juni atau bulan Desember. Lalu terdapat BPA 21 yaitu pada bulan April, pada bulan Desember. Final itu investment UY, penghasilan brutonya tidak disangkan tetap ini tarik 0%. Ini ya, ini ada laporan L. Nah, ini akan masuk ke laporan L3 yang berupa data pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak untuk penghasilan biaya tetap. Nah, ini semua penghasilan karyawan untuk 21 untuk yang sebesar ini, dan bayar utang 29 juta. Didapatkan 29 juta yang kurang bayar, lalu ada gain kurang bayar juga 11 juta 360, dan sama varial bayar 16 juta 821 Ini ada PPh utang yang tidak ada untuk yang 1B-nya untuk karyawan tidak tetap. Lalu masuk ke PPh induk bulan Juni. Sehingga didapatkan lebih bayarnya yaitu 23 juta dari perhitungan L1B April ini ditambahkan dengan L3 biaya, dan ini besar kurang bayar sebesar 23 juta 627.400. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu saya hanya menjelaskan terkait pengisian PP PPh pasal 21 untuk karyawan perusahaan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.